Hello, balik lagi ke channelku Cinema Six ya, weh. Tempat kita nobar film-film yang seru ya, weh ya. Nah, kali ini kita masih membahas drakor bertema misteri yang berjudul Like Some. Ini kita udah membahas ke ini ya, ke episode 5-nya. Nah, di episode 5 ini, weh, ini menjelaskan asal usul arwah-arwah biawa itu nyampe ke toko lampu itu atau light shopnya itu, juga menjelaskan sebenarnya dunia light shop itu ya, Wei ya. Kita mau banyak bacot tambah banyak cengkunek kan, tambah tetek bengek bengek di tetek. Kita lanjut aja, Wei ya. Oke lah. Ntar lu siapkan dulu diri kalian. Oh iya, jangan lupa eh, tua siapin tua sama popcorn balado lainnya, Wei ya. Oke ya, Wei ya. Bismillah. Oh, masih gelap. Oke, film dibuka dengan kita berjalan di lorong waktu. Oh, rupanya nih di stasiun kereta ya, di mana banyak orang mengantri ya, Bu, ya. Ya, sudah ada penjelasan juga tentang delirium ya, delirium. Orang yang apa? Yang sudah mati atau sekarat, dia tuh mengaku melewati terowongan yang gelap, melihat cahaya terang kayak gitu. Nah, ini episode 5 nih judulnya Reuni, boy. Kalau udah Reuni, udahlah pas cerita CLBK ini kan. Cerita cinta ini pasti. Oh, ini abang yang kacamata itu yang dilipat-lipat itu ya. Jadi ini ceritanya asal usul arwah-arwah itu, makanya di sini lah dia arwah-arwah biawak itu. Sebenarnya kenapa kok bisa jadi arwah orang itu? Oh, ini sama kakak yang bakal jadi kuntilanak birahi itu di sini dia. Oh, lah nggak habis PCS orang ini, oh ya. Ternyata abang itu mau menjumpai kakak ini, jadi luar kota dia, jadi dia naik kereta lah ya kan, naik kereta api. Mau merayakan ulang tahunnya, mungkin sekalian inilah ya kan. Sekalian ini mega proyek bercocok tanam ya kan. Abang ini pun udah menyiapkan cincin, dia mau diajak kawin, nggak mungkin diajak bergulat pula ya kan. Oh, singkat ceritanya siap-siap lah kakak ini kan, dandan cantik-cantik, udah gurah dia, udah mandi susu, mandi kopi, mandi apa lagi, mandi lumpur, semua ini mandiinnya, semua digosok-gosokinya. Dan ternyata pun dia tentang sama orang tuanya, ya. Nah, di lain tempat ini cerita yang apa, yang kakak yang nyewa apartemen. Jadi semasa hidupnya nyari apartemen, jadi arwah pun nyari rumah juga dia rupanya. Nah, ternyata itu yang si bego ganjang itu ya. Ternyata rupanya orang ini memang rencana mencari rumah berdua. Ini siapa nih, si Mawar ini sama mamanya nih. Rupanya mamanya sering ngantar ya, bapaknya ini ada tugas keluar kota, biasalah ngurus janda-janda ya, ngurus janda-janda di luar kota, katanya dinas katanya. Oh alah. Ini kita lihat keakraban ibu dan anaknya ya. Jadi mereka sangat akrab, jadi ya sesuai dengan ini lah, flashback dulu kita hidup semasa hidup orang ini sebelum mereka ke menuju ke kota Lampung, ke di Lampung itu, ke di jual lampu itu tadi, yang abang yang kakinya patah ini. Yang wak yang banjir itu semalam ini, woy, di episode kemarin banjir pula ya, dari mana datangnya, nangis dia, keluar air semua dari badannya. Oh, dia rupanya supir damri dia. Ternyata wah ini adalah supir damri, boy. Supir damri, dan dia pun udah merasa ada keanehan di bus damri dia itu ya. Namanya juga bus damri. Jadi dia udah merasakan keanehan kayak remblong. Rupanya ada anak kecil rupanya di sini. Kenapa nggak dinampakin ya? Udah demi keamanan ya, jadi nggak dinampakin.
demi keamanan ininya. Nanti takut mungkin orang Korea tuh kena masalah kan, menunjukkan anak kecil juga lihat. Iya, untuk anak-anak tuh nggak ada. Wah, ternyata abang ini bodoh nih. Bodoh bin pauk bin longor deh. Wah, karena dia gondok nih orang di sebelahnya cewek kan. Terus abang ini pun ikut-ikutan lah. Ya kan ikutan lah dia menelpon ceweknya itu, si apa itu kuntilanak birahi itu. Oh, banyak dia tinggal sendirian kuntilanak ini. Siapa ini? Dia kan belum jadi kuntilanak tuh. Aduh. Jadi dia apa dia ada masalah ini ya, tunarungu dia tidak bisa mendengar ya, maka dia pakai kirim SMS saja. Apa kerjaannya pun sudah beda. Wah, ternyata yang lain pada turun, yang kacamata itu naik. Nah, inilah dia awal mulanya semua kejadian itu ya. Arwah-arwah biawak nih naik. Waduh, nasib udah mirip Final Destination orang ini. Terkumpul semuanya kan, ini flashback kayak mana dulu orang ini. Inilah dia yang nyari sewanya itu. Dan ternyata ternyata mereka ini lesbiola ya. Bilang yang begu, yang jadi begu itu udah nggak cocok kita, macam ibu dan anak gitu, karena dia udah terlalu tua. Carilah laki-laki lekong langsung sama perempuan, cemananya. Alah. Jadi dia udah mau nyerah. Jadi si cewek yang ini siapa namanya nggak dijelasin namanya. Jadi dia tidak suka, dia menyerah ya kan. Oh, dia memang lesbong sejati dia ya. Sementara yang jadi yang tua ini, si perempuan tua ini udah merasa tak enak dia. Jadi merajuk lah dia ya. Merajuk tapi tetap dikejarnya. Kalah pula yang laki-laki sama perempuan ya. Romantis sekali pula. Oke, tinggal siapa, si Mawar itu ya. Jadi peringatin sama supir itu, cuman bandel orang ini ya, namanya juga udah nasib ya kan? Udah nasib kayak mana lagi. Udah itu kata sutradaranya ya, itulah suruh naik, kalau nggak dapat job lah orang ini. Sorry, masih mau raju. Kira-kira siapa ini sok nggak tahu dia, makanya dia dilarang sama mama. Nah, ternyata di jembatan inilah malapetaka itu terjadi. Ternyata ada masalah ya kan, ya biasalah. Wah, ini yang supir ini tidak sempat dia membetulkan bus dambrinya, makanya ya begitulah akhirnya kejadian lah ya. Dimulai dari bannya pecah dan mereka ditabrak sama truk molen dari belakang. Udah pada terbang semuanya. Wah, masih panjang ini, masih bisa ngucapin 2 kalimat syahadat gitu. Bagi Islam ya, masih panjang waktunya. Nah, kondisinya mereka wasted inilah yang menunjukkan arwah-arwahnya itu. Nanti kita lihat ada ya terakhir tercemplunglah semua ya. Nah, disitulah kejadian semua bermulanya di situ. Rupanya si kuntilanak ini sempat juga menyaksikan bus itu nyemplung. Udah sedap ya. Udah gurah, udah mandi, udah segala macam ya kan. Terakhir dia lihat bus nyemplung ke sungai. Dia rupanya ini dia panik lah dia ya. Dia mau nyoba nelpon, padahal dia nggak bisa dengar.
itu sepertinya tidak ada yang hidup ya, dan anak-anak kecil tuh kayaknya udah nggak ini loh. Tahap dimasukin kalau memang ini nggak ikut bagian dia, nggak dinampai. Nggak usah jadi masukin anak itu. Wah, itu handphone yang ini pula, itu bulat pula itu handphone awak aja yang murah-murah ya kan. Nah, ternyata semua penumpangnya bukan wasted ya, sebagian wasted. Dan akhirnya mereka ditolong dan dibawalah ke rumah sakit universitas. Nah, seperti ini suasananya, dan seperti kita lihat ya, udah kacau udah semua udah pada sekarat, semua sekarat. Wah, itu yang supir yang nabrak itu tadi, nabrak apa tadi? Yang bawa truk molen tadi itulah. Akhirnya sampailah kuntilanak ini di rumah sakit. Dia mengejar kekasihnya yang macam Nobita itu, kayak kacamata itu, yang longor kayak kacamata itu. Ternyata dia tidak sanggup. Dan dia terkejut ya, karena banyak kali orang ya, udah macam pajak di dalam ruangan ini. Dia pun kebingungan kemana, apa salah rumah sakitnya. Banyak kali orang tuanya ini nunggu ya. Nah, ini yang pertama ini siapa nih ya? Supir Damrinya. Yang pertama keluar ya. Wasted, udah pasti wasted ya. Nah, ini kedua itu kakinya patah ya, hilang. Gak dinampai maksudnya. Kakinya patah, itu yang pelajar itu. Bahkan dia pemain bola itu. Waduh, nasib. Akhirnya satu-satu keluar ya orang-orang itu ya. Pasien-pasien itu keluar dia akhirnya. Oke, yang ini si itu nggak tahu, itu kayaknya yang begu ganjang itu, yang bisa tinggi itu dia. Nah, yang ini kawannya, yang mereka tadi jatuh tuh pelukan ya kan. Tinggallah si orang tua si Nobita, Mama Nobi sama Bapak Nobi. Kita bilang Nobita aja deh kan. Nah, kacamata longor pun ada gitu, Nobita deh. Terakhir ditunggu nggak keluar, malah polisi pula datang ngasih handphone. Ternyata cewek itu tadi nggak berhasil menjumpai itu ya, mungkin takut dia dijumpa sama ini mama, karena dia nggak tahu hubungan cinta mereka nggak disetujui ya, karena dia ada cacat ya perempuan ini. Ternyata dipegang sama mama kan, udahlah habis lah. Dari itu putus asalah si cewek itu, si pacarnya itu ya. Ini si Nobita udah keluar dari ruang ICU, sekarang mau dimasukkan ke bangsal perawatannya. Nah, dari sinilah dia menjelaskan kalau ini orang tuanya si Nobita, dijelaskan kalau si Hyumin namanya, Kim Hyumin. Karena mamanya itu bilang si Nobita ini sudah mati, dan matinya itu karena dia gitu. Nah, sekarang karena depresi perempuan ini udah cinta ya kan loh, kekasihnya mati, akhirnya dia memutuskan ya ikut wasted juga lah. Dikirimkannya lah pesan itu ke handphonenya, kalau dia akan menyusul. Ternyata orang tuanya membalas, bilang dia itu masih hidup. Nah, Hyuminnya itu, Nobita itu masih hidup. Si kawan udah tergantung. Iya. Dia mencoba melepaskan itu ya sampai terlepas lah bukunya. Nah, jadi
akhirnya mereka di lorong gelap nih karena dia pengaruh dari cerita delirium gitu, orang-orang yang udah sekarat, orang tuh jumpa sama kekasih orang yang terkasih gitu. Kita ke orang tuh kembali bertemu lagi dengan lorong gelap. Flashback ya dan kok tamat belum, masih ada 3 episode lagi ya sampai 8. Nah, jadi itulah dia. Ini yang di episode 5 ini flashback, cerita gimana orang itu bisa sampai ke dunia Lexop itu ya, dunia di antara hidup dan mati. Oh iya, si penjaga Lexop itu yang mata kuning itu banyak itu namanya Grim Reaper loh. Tadi udah besar tadi. Grim Reaper itu malaikat maut itu ya, malaikat maut kayak gitu. Oke lah baik, sampai sini dulu lah konten kita ya, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Bye. Hormat lagi macam polisi aja gue tahu.